Apakah kamu pernah mendengar kabar bahwa sekarang umat Islam bisa berangkat umroh tanpa harus lewat travel resmi? Ya, benar sekali. Pemerintah Indonesia resmi melegalkan umroh mandiri, dan berita ini langsung menarik perhatian banyak orang. Namun, di balik kabar gembira ini muncul pertanyaan besar. Apakah benar umroh mandiri lebih mudah, lebih murah, dan tetap aman? Ataukah justru menyimpan banyak resiko yang belum banyak diketahui? Assalamualaikum sahabat. Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia dihebohkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Di dalam aturan baru ini, terdapat satu pasal yang sangat penting, yaitu Pasal 86 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan umroh mandiri kini secara sah diperbolehkan. Artinya, setiap warga negara yang memenuhi syarat bisa mengatur perjalanan umrohnya sendiri tanpa harus terikat pada Biro Perjalanan Ibadah. Kebijakan ini menjadi langkah besar yang disebut-sebut sebagai bentuk adaptasi terhadap aturan baru dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang lebih terbuka dalam memberikan kemudahan kepada jemaah dari seluruh dunia. Tapi tentu saja, tidak semua yang tampak mudah berarti tantangan. Apakah benar umroh mandiri bisa menjadi solusi hemat bagi calon jemaah? Ataukah justru membuka peluang terjadinya kesalahan dan kerugian yang bisa membuat calon jemaah rugi besar? Semua pertanyaan itu akan terjawab dalam pembahasan berikutnya. Jadi, pastikan kamu menyimak sampai akhir, agar tidak salah langkah sebelum merencanakan perjalanan suci ke Tanah Haram. Kini, pemerintah Indonesia memberi warna baru dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, jamaah kini memiliki 3 pilihan cara untuk melaksanakan ibadah umroh, yaitu melalui PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, secara mandiri, dan melalui menteri. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, yang sejak beberapa tahun terakhir semakin membuka fleksibilitas bagi jamaah dari seluruh dunia. Arab Saudi kini mengizinkan berbagai jenis visa digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh, termasuk visa kunjungan, visa keluarga, hingga visa transit. Bahkan, pemerintah Saudi menggandeng maskapai nasional mereka seperti Saudi Airlines dan Flynas Airlines yang menyediakan visa transit gratis selama 4 hari. Visa ini bisa dimanfaatkan oleh penumpang transit untuk berkunjung ke berbagai kota di Arab Saudi, termasuk menunaikan ibadah umroh singkat di Mekah. Dengan kebijakan baru ini, calon jamaah Indonesia kini bisa lebih leluasa memilih cara berangkat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Mereka yang sudah berpengalaman bepergian ke luar negeri mungkin tertarik dengan opsi umroh mandiri, karena dinilai lebih fleksibel dan bisa menekan biaya. Namun, bagi yang ingin perjalanan tanpa repot, jalur PPIU resmi tetap menjadi pilihan aman dan terjamin, karena seluruh kebutuhan, mulai dari tiket, penginapan, hingga bimbingan ibadah sudah disiapkan secara profesional. Kebebasan ini diharapkan bisa membuat pengalaman umroh menjadi lebih modern, efisien, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sahabat, sebelum memutuskan untuk berangkat umroh secara mandiri, penting banget buat tahu bahwa pemerintah telah menetapkan 5 syarat utama yang wajib dipenuhi oleh setiap calon jamaah. Ini bukan sekedar formalitas, tapi langkah untuk memastikan perjalananmu tetap aman, sah, dan sesuai aturan. Pertama, tentu saja harus beragama Islam, karena ibadah umroh merupakan bagian dari rukun Islam. Kedua, pastikan kamu memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Hal ini untuk menghindari masalah di imigrasi atau penundaan perjalanan. Ketiga, kamu wajib memiliki tiket pulang pergi yang jelas, baik tanggal berangkat maupun kembali, agar perizinan visamu tidak bermasalah. Keempat, sertakan surat keterangan sehat dari dokter dan pastikan juga kamu sudah memiliki visa umroh yang sah. Dan terakhir, yang kelima, kamu harus memiliki bukti pembelian paket layanan resmi yang terdaftar dalam sistem informasi Kemenak. Semua data ini harus diinput secara benar melalui platform Nusuk, portal resmi pemerintah Arab Saudi. Dengan memenuhi kelima syarat ini, kamu bisa berangkat umroh secara mandiri dengan lebih tenang, tertib, dan tetap berada dalam koridor hukum yang diakui oleh kedua negara. Sekilas, ide berangkat umroh mandiri memang terdengar menarik.
bisa mengatur sendiri jadwal keberangkatan, memilih hotel sesuai keinginan, bahkan menekan biaya tanpa perlu membayar jasa travel. Namun di balik semua itu, ada resiko besar yang tidak boleh disepelekan. Pemerintah memang sudah melegalkan umroh mandiri, tapi perlu diingat, perlindungan hukum bagi jamaah mandiri sangat terbatas. Artinya, jika terjadi sesuatu di Tanah Suci, mulai dari pembatalan hotel secara sepihak, keterlambatan pesawat, kehilangan barang, hingga menjadi korban penipuan, tidak ada lembaga resmi yang bisa menanggung kerugianmu. Bahkan dalam kasus darurat seperti sakit atau meninggal dunia, tidak ada pendamping resmi yang membantu pengurusan administrasi maupun pemulangan jenazah. Semua tanggung jawab ada di tangan jamaah sendiri. Selain itu, resiko lain muncul dari proses administrasi digital. Pengisian data di platform resmi seperti Nusuk harus sangat teliti. Sedikit kesalahan, seperti nama tidak sesuai paspor atau salah tanggal, bisa membuat visa ditolak. Dan kalau itu terjadi, seluruh biaya yang sudah dikeluarkan untuk tiket pesawat, hotel, atau makan bisa hangus tanpa pengembalian sepeser pun. Belum lagi, jamaah mandiri juga rawan tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan bantuan pendaftaran atau agen visa. Jadi, meski legal, umroh mandiri tetap penuh tantangan dan memerlukan pengetahuan serta kesiapan ekstra, terutama bagi yang belum berpengalaman bepergian ke Arab Saudi. Kebijakan baru yang melegalkan umroh mandiri memang jadi topik panas di kalangan masyarakat. Banyak yang menyambutnya dengan gembira, tapi tak sedikit pula yang memandangnya penuh kekhawatiran. Di satu sisi, keputusan ini dianggap sebagai angin segar bagi umat Muslim Indonesia. Alasannya jelas, kini jamaah memiliki kebebasan lebih besar untuk mengatur sendiri perjalanan ibadahnya tanpa harus bergantung pada biro perjalanan atau travel. Mereka bisa memilih jadwal keberangkatan, jenis layanan, dan bahkan menghemat biaya sesuai kemampuan masing-masing. Bagi sebagian orang yang sudah terbiasa bepergian ke luar negeri, konsep umroh mandiri ini terasa lebih fleksibel dan efisien. Namun, di sisi lain, muncul pula sejumlah kekhawatiran serius. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengaku sebagai pengelola umroh mandiri. Tanpa sistem perlindungan dan pengawasan yang kuat, jamaah bisa mudah tertipu oleh penawaran palsu. Selain itu, tidak semua calon jamaah memahami tata cara administrasi, bahasa, dan aturan di Arab Saudi. Akibatnya, risiko tersesat, gagal berangkat, hingga kehilangan uang menjadi sangat tinggi. Beberapa asosiasi travel resmi seperti Ampuri juga menyarankan agar masyarakat tetap berhati-hati. Legal bukan berarti tanpa resiko. Pemerintah memang membuka peluang baru, tapi tanggung jawab keamanan dan kenyamanan kini sepenuhnya berada di tangan jamaah itu sendiri. Karena itu, keputusan untuk umroh mandiri sebaiknya diambil dengan perhitungan matang, bukan sekadar karena tergiur biaya murah atau kemudahan semu. Meskipun umroh mandiri kini sudah dilegalkan, kenyataannya berangkat lewat travel resmi masih memberikan banyak keuntungan yang tak bisa disepelekan. Melalui penyelenggara resmi atau PPIU, jamaah akan mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan dari awal keberangkatan hingga pulang ke tanah air. Semua kebutuhan mulai dari pengurusan dokumen, visa, transportasi, penginapan, hingga konsumsi sudah diatur secara profesional. Selain itu, jamaah juga mendapat bimbingan manasik sebelum keberangkatan agar memahami setiap tata cara ibadah umroh dengan benar. Saat di Tanah Suci, ada mutawif dan tour leader yang siap mendampingi setiap langkah, memastikan ibadah berjalan sesuai tuntunan syariat. Jika terjadi kendala, seperti kehilangan barang, sakit, atau perubahan jadwal, travel resmi punya tim penanganan darurat yang siap membantu. Dengan fasilitas dan pendampingan lengkap seperti ini, jamaah tidak perlu bingung menghadapi urusan teknis di negeri orang. Mereka bisa fokus sepenuhnya pada kekhusyukan beribadah tanpa rasa cemas atau khawatir. Jadi, walaupun umroh mandiri tampak lebih hemat, berangkat dengan travel resmi tetap menjadi pilihan paling aman dan nyaman. Nah, gimana menurut kamu sahabat? Apakah dilegalkannya umroh mandiri ini kabar baik yang patut disyukuri, atau justru kebijakan yang masih perlu dikaji ulang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru seputar haji dan umroh dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.